Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada junjungan alam Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dimanapun antum berada, semoga sehat selalu. Allah sampaikan seluruh hajat hatinya. Allah berikan keturunan soleh dan solehah. Jika ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah sukseskan kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bercerita, dari Salman Al-Farisi, apa katanya, Fatimah putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra menemui ayahnya, mengunjungi ayahnya. Sampainya melihat ayahnya, Fatimah ini langsung menangis tersedu-sedu, bercucuran air matanya. Menangis tersedu-sedu, bercucuran air matanya, sehingga berubahlah raut wajahnya Fatimah ini. Lalu menengok Fatimah seperti itu, Rasulullah tentu bertanya dalam hatinya, kenapa wahai putriku, wahai Fatimah Az-Zahra? Ya Rasulullah, kata Fatimah, ya ayahanda ya Rasulullah, semalam saya dan suami saya Ali bin Abi Thalib bercanda hingga menimbulkan ucapan yang mengakibatkan kemarahan untuk memarahiku. Itulah menimbulkan ucapan suamiku yang mengakibatkan ia memarahiku, kata Fatimah Az-Zahra. Akhirnya aku sangat menyesal dan sedih ya, dan kataku padanya, wahai suamiku, wahai kekasihku, kesayanganku, maafkanlah aku atas kesalahanku terhadapmu. Dan hal itu aku lakukan sambil mengitarinya sebanyak 70 kali. Di Fatimah menyesali atas perbuatannya, atas kesalahannya terhadap suaminya. Ia lakukan sebanyak 70 kali, mengitari suaminya, mengiringi suaminya, mencari ide untuk supaya suaminya memaafkannya. Mengitari suami sebanyak 70 kali. Wahai suamiku, wahai kesayanganku, cintaku, kasihku, sayangku, maafkanlah aku. Dan akhirnya demikian aku tetap takut terhadap Tuhanku. Walaupun suamiku sudah memaafkanku, aku tetap takut terhadap Tuhanku ya, kata Fatimah Az-Zahra. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai putriku, demi Allah yang mengutusku dengan hak, demi Allah yang mengutusku sebagai Rasul utusan Allah, seandainya engkau meninggal sebelum suamimu memaafkanmu, seandainya engkau meninggal sebelum suamimu memaafkanmu, aku tidak akan bakal mensolatkan mayatmu, kata Rasulullah. Wow, luar biasa, bahaya sekali dosa terhadap suami ini, dosa besar. Sabda Rasulullah pula disambungannya, seandainya engkau mati sebelum dimaafkan suamimu, maka aku tak akan mensolatkan mayatmu, kata Rasulullah. Dan seandainya, ketahuilah wahai putriku Fatimah, ketahuilah, keridaan suami berarti keridaan Allah, kemarahan suami berarti kemarahan Allah. Ini hati-hati pada jemaah sekalian rahimakumullah, ibu dan bapak, ibu-ibu khususnya seorang istri, berhati-hatilah, karena keredaan suami itu keredaan Allah, kemarahan suami itu adalah kemarahan Allah. Jangan nanti kita mati dalam keadaan suami kita tidak reda kepada kita. Jangan kita nanti mati suami kita dalam hal keadaan marah terhadap kita. Kalau suami marah tidak reda, maka itu mengakibatkan hal yang buruk terhadap diri kita nanti di akhirat. Semoga kita terhindar dari itu. Amin. Wahai putriku, kata Rasulullah, seseorang istri yang sesungguh-sungguh beribadah sebagaimana ibadahnya Maryam, seorang istri yang taat beribadah sebagaimana ibadahnya Maryam yang taat luar biasa, tetapi dia menyakiti hati suaminya, dia mendapat kemarahan suaminya, ketahuilah amal-amal ibadah itu tidak ada gunanya, percuma saja. Wow, luar biasa. Astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari itu, sahabat. Jadi walaupun setaat apapun seorang istri, solat sunnahnya banyak, puasa Senin Kamisnya banyak, sedekahnya banyak, tetapi dia durhaka terhadap suaminya, maka keridaan Allah tidak ada padanya.
Maka semoga kita terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin. Amal, kata lanjut Rasulullah, amal terbaik seorang istri adalah yaitu kesetiaan terhadap suaminya. Itulah amal yang terbaik seorang istri. Di ketaatan kepada suami itu adalah mengalahkan sunnah-sunnah yang lain. Ini kan puasa Senin, Kamis, kalau seandainya suami tak ikhlas, tak redha, tak usah dilakukan, karena itu adalah cegah suami itu, larangan suami itu adalah wajib tidak kita laksanakan. Semisal ini contoh nih ibu-ibu yang suka-suka takliman itu ya hukumnya fardu ya, wajib. Tapi ada juga yang ulama yang mengatakan sunnah. Jadi seandainya ini taklim, kalau suaminya sudah memberikan kewajibannya sebagai menambah ilmunya di rumah. Seorang suami kan kewajibannya adalah memberikan ilmu kepada istrinya. Di rumah sudah diberi taklim, diberikan paket buat menonton ceramah-ceramah untuk belajar agama, taklim, belajar melalui HP. Ini contoh ya, seperti mendengarkan ceramah Abdul Somad. Tetapi dia melarang untuk semisal contoh pergi perkumpulan ibu-ibu gitu kan, atau wajib tidak, maka jangan kita datang ke tempat taklim atau perkumpulan ibu-ibu itu. Larangan suami itu wajib kita patuhi. Lanjut kata Rasulullah, wahai putriku, duduknya seorang istri, bercandanya seorang istri dengan suami 1 jam itu, duduk dengan suami dengan suami 1 jam sambil bercanda menemani makan. Ini kan banyak suami-suami yang kalau makan sendiri-sendiri ini bahaya nih. Istri yang menemani 1 jam sama dengan ibadah 1 tahun. Wow, luar biasa. Beribadah 1 tahun, luar biasa. Jadi, dan setiap pakaian yang dipakai dalam bercanda dengan suami, maka dituliskan pahala sahid baginya. Seorang istri yang menyucikan pakaian bagi suaminya, bagi pakaian itu adalah sama dengan pahala sahid bagi perempuan. Luar biasa pahala yang perempuan seorang istri yang ia dapatkan. Pahala sahid, pahala beribadah 1 tahun, tak perlu tunggang-tunggik, solat sunnah gini, puasa itu, lakukan ini, lakukan itu. Ada kunci surga bagi seorang istri, bagi seorang perempuan. Apa? Yaitu kunci surga istri adalah mematuhi perintah Allah, solat, melakukan puasa, dan taat kepada suami. Maka itu 3 kunci bagi perempuan masuk dalam surga. InsyaAllah kita termasuk orang yang Allah masukkan dalam surga, suami dan istri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sebelum ditutup, jangan lupa dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.